Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di channel Istika. Kali ini aku akan membuat resep ayam kecap rempah andalan di keluargaku. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Bahan utamanya di sini aku pakai 500 gram ayam. Bagiannya aku campur atau setengah kilogram. Di sini ada paha, dada, dan hati. Lalu bahan yang dihaluskan di sini aku pakai 5 buah cabai keriting. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah 6-7 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, semua ukuran sedang ya teman-teman. Lalu di sini ada 1 buah tomat ukuran sedang, lalu 8-10 cm kunyit, lalu ada 5 cm jahe untuk ukurannya sebesar ibu jari saya, merica 1 sendok teh, lalu ada ketumbar 1 sendok makan. Untuk merica dan ketumbar kalau teman-teman mau pakai yang bubuk juga boleh ya. Untuk bahan pelengkapnya di sini ada 10 cm lengkuas, 2 lembar daun salam, 2 batang serai, dan aku pakai cabai rawit merah 3 dan 2 cabai rawit hijau, 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh gula putih. Lalu di sini aku pakai kaldu ayam bubuk, aku pakai royco 1 sendok teh, dan terakhir ada kecap 2-3 sendok makan. Nah, pertama-tama aku akan blender ya teman-teman bumbunya. Jadi di sini aku potong-potong dahulu cabenya, lalu aku masukkan ke dalam gelas bumbu. Lalu seterusnya kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan semua bumbu lainnya. Untuk bawang merah aku sisakan 1 siung karena aku pengen ada aroma bawang goreng, jadi aku akan potong-potong dan tumis di awal. Kita potong-potong kunyitnya. Untuk tomat sebaiknya kita taruh di bagian paling teratas atau ketika di blender ada di bagian bawah karena akan membantu proses pelembutan dan dibantu dengan sedikit minyak goreng. Nah, aku blender bumbunya sampai halus karena di sini ada merica dan ketumbar. Saya agak lama sekitar 3-5 menit memblendernya agar halus sempurna. Kalau teman-teman yang mau pakai cobek silahkan sesuai selera teman-teman ya. Nah, di sini aku sudah siapkan wajan, lalu aku tuang 2-3 sendok makan minyak goreng, tunggu sampai agak panas. Nah, ketika sudah panas, di sini aku masukkan bawang merah yang aku sisain tadi, aku potong-potong tipis seperti ini. Aku tumis di awal, tumis sampai agak layu dan keluar wanginya. Sambil terus diaduk-aduk. Kalau udah wangi dan agak sedikit layu ya teman-teman, kita akan masukkan bumbunya. Kira-kira seperti ini, kita masukkan bumbunya. Bersihkan sisa bumbu yang ada dalam pada gelas blendernya. Lalu kita aduk-aduk bumbunya. Aduk terus, usahakan dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, agar bumbu matang sempurna dan tidak gosong. Tunggu sampai asap berkurang sambil terus diaduk. Nah, di sini gelas blendernya aku beri air secukupnya. Lalu aku tutup lagi dan aku kocok supaya sisa-sisa bumbu tidak ada yang terbuang ya teman-teman. Aduk terus bumbu yang kita tumis agar tidak gosong pada bagian bawah. Kita akan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Sekali lagi, tanak itu ketika bumbu sudah mulai berubah warna dan asap berkurang. Biasanya untuk warna bumbunya itu sendiri berubah menjadi lebih gelap, tidak terang lagi. Terus kita aduk-aduk ya teman-teman supaya tidak gosong dengan api kecil atau sedang cenderung kecil. Memang pada proses ini kita harus sabar
sabar ya teman-teman, tidak terburu-buru, dan hati-hati dalam mengaduknya. Setelah agak sedikit keluar bau wangi dari bumbunya, kita masukkan daun salam, lalu serai. Kita aduk-aduk lagi sampai bau salam dan serainya juga ikut terpadu, keluar wanginya. Sesekali kita terus aduk bumbunya teman-teman. Lalu kita masukkan jahe, lengkuas yang udah digeprek tadi. Kita aduk lagi sampai keluar wangi lengkuasnya. Kalau teman-teman mau haluskan lengkuasnya boleh, tapi di sini aku mau pakai digeprek aja karena aku lebih suka tidak terlalu menyengat dengan bau lengkuasnya. Oh iya, kalau teman-teman mau pakai kemiri juga boleh, sekitar 2 butir kemiri karena aku kebetulan lagi habis kemirinya. Dan kalau teman-teman juga mau pakai merica atau ketumbar bubuk, sekarang udah banyak, teman-teman juga boleh, karena aku lagi nggak punya ketumbar dan merica bubuknya, jadi aku pakai yang butiran aja. Untuk rasa tentunya lebih terasa jika kita pakai merica atau ketumbar yang butiran ya teman-teman. Nah, lalu aku masukkan cabai rawit karena di sini aku punya balita, jadi aku nggak blender ya teman-teman. Cabai rawitnya tujuannya supaya masakan ini tidak ada rasa pedasnya. Tapi jika kita ingin pedas, untuk saya dan suami mungkin kita bisa hancurkan cabai rawit ketika kita menyantapnya. Itu tips dari saya teman-teman. Kalau teman-teman mau blender dan campur dalam bumbu halus juga silahkan, itu sesuai selera teman. Nah, di sini kita udah masukin ayamnya teman-teman, karena bumbunya sudah tanak dan berubah warna. Kita masukkan ayamnya dulu, lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur rata, sampai bagian bawah juga kena bumbunya. Nah, kita tutup teman-teman, tunggu sampai bumbunya meresap, udah sekitar 5-10 menit ya. Nah, setelah 10 menit kita buka, air pada ayamnya sudah sedikit keluar. Kita aduk ayamnya agar bawahnya tidak gosong, aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan air yang kita kocok ke sisa bumbu pada gelas blender, sedikit aja, lalu kita masukkan dan kita aduk kembali agar semua bagian ayamnya terkena air. Terus diaduk sampai merata. Kita tutup kembali sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita buka tutupnya, lalu kita beri garam 1,5 sendok teh, lalu 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Di sini aku pakai Royco, dan 2 sendok teh gula putih. Kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman supaya tercampur rata. Setelah itu kita masukkan kecap manis sekitar 3 sendok makan. Lalu kita aduk rata kembali. Pada proses memasak, sebenarnya yang membedakan adalah step by stepnya, karena semua bahan yang digunakan pada umumnya sama. Nah, kita tambah air lagi ya teman-teman, karena di sini aku mau ada sedikit kuah, jadi aku tambahin sekitar 50 ml sesuai tinggi ayamnya ya. Nah, setelah mendidih kita balik kembali ayamnya. Kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Balik ayamnya, lalu kita akan tutup kembali sampai ayamnya benar-benar matang dan empuk ya. Nah, setelah 10 menit di sini saya balik kembali. Nah, setiap
setiap 10 menit sekali saya bolak-balik ya teman-teman, supaya kematangan ayamnya itu sangat merata. Nah, setelah 10 menit lagi di sini saya membaliknya ketiga kali ya teman-teman. Saya balik sekali lagi dan tutup lagi, tunggu sampai airnya benar-benar menyusut. Nah, setelah 10 menit di sini airnya udah benar-benar menyusut, karena aku pengen ada sedikit kuah, nggak terlalu kering, jadi cukup segini aja. Aku koreksi rasa ya teman-teman. Untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera teman-teman semua. Tara, ayam kecap rempah ala Istika. Pada dasarnya, dalam memasak, resep dan bahan yang digunakan hampir sama. Yang membedakan adalah proses pembuatan serta step-step yang dilakukan itu adalah berbeda dan sangat berpengaruh pada hasil akhir rasanya. Buat teman-teman yang mau mencoba, silahkan mencoba di rumah ya, dan ikuti setiap step-stepnya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.